Ini ada kata kuncinya, ya kan, beriman dan bertakwa, manusia yang berakhlak mulia. Nah, dengan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tadi, ini menjadi paradok, menjadi kontradiktif. Betul. Justru meruntuhkan bangunan yang akan dicapai output dari sistem pendidikan kita itu sendiri. Ini betul-betul liberalisasi. Dan bisa juga kita menyatakan ini jangan-jangan sampai nanti adalah melegalisasi, ya kan, yang namanya tingkat hubungan, ya kan, remaja di luar nikah itu, ya, seperti itu. Ini ada kitab undang-undang hukum pidana loh, walaupun belum berlaku, ya kan, perzinaan itu bisa masuk kategori ada ancaman hukumannya seperti itu. Nah, jadi apa urgensinya peraturan pemerintah ini, ya kan, untuk dalam rangka katanya kesehatan reproduksi membagi-bagikan kondom dan alat-alat kontrasepsi kepada siswa dan pelajar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TV Masumi dan Ahmad Yani Channel, kita jumpa lagi untuk sebuah diskusi. Ini tentang topik yang sangat menarik. Kita berharap sekali para pemirsa TV, baik anggota Masumi maupun yang di luar, itu menyaksikan acara kita ini dari Sabang sampai Merauke dan juga dari luar negeri, para teman-teman kita di luar negeri. Kita akan bahas tentang PP 28 tahun 2024 yang sangat kontroversial, ya. Kita di Masumi TV ini sudah membahas 2 kali untuk ini karena memang begitu kontroversialnya, begitu sangat ya mengelus-elus dada nih pada orang tua, bahwa Kementerian Kesehatan nanti akan bagi-bagi yang namanya alat kontrasepsi, ya, berupa kondom atau mungkin yang lain-lain kepada remaja-remaja, kepada anak-anak usia sekolah. Ya, ini banyak sekali melahirkan penolakan, kemudian juga istilahnya semua kritik-kritik untuk, ya, menolak PP itu udah makin banyak, sampai DPR juga sudah mengeluarkan beberapa pernyataan-pernyataan yang menolak. Kita ketahui bahwa PP ini adalah peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Kesehatan Nasional, tapi seperti kita ketahui juga di PP ini juga nanti akan melahirkan lagi peraturan di bawahnya yang lebih teknis lagi, ya. Dan ini berupa peraturan Menteri Kesehatan yang ini nanti akan menjadi persoalan di situ, karena pengertian membagi-bagi alat kontrasepsi atau kondom ini itu jangan sampai kesalahan. Bisa jadi di aturan Menteri Peraturan Kesehatan nanti katanya akan dirancang yang akan diberikan kondom atau kontrasepsi itu adalah remaja-remaja yang sudah menikah. Nah, ini persoalannya jadi bias, karena apa? Karena kita susah nanti kan membedakan yang sudah menikah sama yang belum, kan kita agak susah. Ya, terutama bagi masyarakat yang umum, masyarakat awam itu agak menimbulkan persoalan yang lain. Nah, kita akan membahas ini dengan Pak Ketua Umum Partai Masumi, Pak Ahmad Yani. Tentunya dari sisi hukum, mungkin juga dari sisi bagaimana tujuan pendidikan kita, karena remaja-remaja yang menjadi sasaran daripada PP ini. Silakan Pak Ketua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Masumi TV yang berada di seluruh Indonesia, Sabang Merauke maupun kawan-kawan kita diaspora maupun pemirsa Ahmad Yani Channel, saya kira isu ini sangat menarik sekali Pak Eri. Iya. Dan ini lagi-lagi menurut saya membuktikan betul rejim Jokowi ini Pancasila itu lip service. Ya kan, lip service. Dia tidak memahami betul hakikat pemahaman Pancasila itu. Jadi yang selama ini dia kemukakan bahwa saya Indonesia, saya Pancasila, NKRI harga mati, itu hanya lip service. Karena dia betul-betul tidak memahami betul hakikat dari Pancasila. Dan apalagi kalau kita hubungkan ini kan remaja, ya kan, remaja dan siswa, ini artinya masih dalam ruang lingkup pelajar kita. Betul. Nah, undang-undang pendidikan kita ini adalah hasil dari pergolakan pemikiran, ya, pada waktu itu kalau kita lihat pasal pendidikan ini, sehingga mencantumkan di tujuan pendidikan kita itu adalah sangat mulia, ya. Tujuan pendidikan kita itu dicantumkan betul di
pasal 3 di Undang-Undang Pendidikan Nomor 20 2003 itu tujuannya adalah mengembangkan potensi peserta didik agar jadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bertakwa itu berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Ini ada kata kuncinya, ya kan, beriman dan bertakwa, manusia yang berakhlak mulia. Nah, dengan hal-hal sebagaimana yang dikemukakan tadi, ini menjadi paradok, menjadi kontradiktif. Justru meruntuhkan bangunan yang akan dicapai output dari sistem pendidikan kita itu sendiri. Ini betul-betul liberalisasi, dan bisa juga kita menyatakan ini jangan-jangan sampai nanti adalah melegalisasi, ya kan, yang namanya tingkat hubungan, ya kan, remaja di luar nikah itu, ya, seperti itu. Ini ada kitab undang-undang hukum pidana loh, walaupun belum berlaku, ya kan, perzinaan itu bisa masuk kategori ada ancaman hukumannya seperti itu. Nah, jadi apa urgensinya peraturan pemerintah ini, ya kan, untuk dalam rangka katanya kesehatan reproduksi membagi-bagikan kondom dan alat-alat kontrasepsi kepada siswa dan pelajar. Ini kan nalar otaknya kan nggak nyambung seperti itu loh. Jadi, ya kan, siapa yang bisa mengawasi? Di satu sisi pendidikan agama kita sudah dikurangi, jam mata pelajaran agama dikurangi, di rumah kita sama-sama mengetahui sekarang ini kan, dengan kemajuan teknologi yang lain sebagainya, mereka bisa mengakses, ya kan, internet dan sebagainya tanpa border, ya, tanpa jelas itu, ya, untuk bisa untuk memisahkan itu. Di negara barat saja, negara Amerika dan negara-negara barat itu, siaran-siaran yang berunsur dewasa itu kan tidak mudah diakses, ya kan, kekerasan dan lain sebagainya, dan seperti ada pornografi, porno aksi, itu hanya pada jam-jam tertentu. Di kita ini bebas sekali, ya kan, sebebas ini cara menurut saya menghancurkan bangsa kita ke depan. Kenapa? Kita akan melahirkan anak generasi ke depan itu yang cacat moral dan sebagainya seperti itu. Nah, menurut saya ini persoalan serius sekali. Ini serius sekali, kita tahu motif apa sesungguhnya di balik ini. MUI sudah teriak keras, lembaga-lembaga keagamaan sudah teriak Islam keras juga, tidak hanya Islam kan, seluruh agama-agama yang ada ini pasti ini akan mengajarkan, mendidiknya ada berakhlak mulia itu, bermoral, beretika dan moral. Tujuan pendidikan kita itu iman dan takwa seperti itu. Nah, jadi menurut saya ini menjadi persoalan yang mendasar. Persoalan mendasar inilah yang menurut saya merusak sendi-sendi dan fondasi kita berbangsa dan menjaga generasi yang akan datang seperti itu. Nah, oleh karena itu saya kira kita sebagai partai yang punya legal standing, Pak Heri, saya sudah komunikasi dengan tim hukum kita, LBH kita, untuk segera mengajukan judicial review terhadap pasal ini seperti itu. Karena pasal ini jelas bertentangan dengan yang namanya Undang-Undang Pendidikan Nasional, bertentangan dengan ketuhanan Yang Maha Esa, dan bertentangan dengan nilai-nilai yang lain, moral yang hidup. Coba kan pilarnya itu, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang berakhlak mulia, seperti itu. Bagaimana dibagi-bagi, bagaimana mengontrol? Katanya adalah remaja-remaja yang sudah kawin. Loh, kalau orang yang sudah nikah kenapa harus berikan kontrasepsi? Dia harus meminah, keturunan. Seperti itu menjadi nalarnya semakin semeraut seperti itu. Siapa yang bisa menyamin berapa banyak siswa kan menikah nggak boleh? Itu salah ya? Iya, bagaimana mau diberi atau memberikan kesempatan anak-anak SMA menikah seperti itu? Kan ini rusak serusak-rusaknya ini. Kalau dari segi hukum nih, dari segi hukum. Kalau tadi ada rencana. Nah, ini kan kalau segi hukum dulu kan ini kontrasepsi ini menyebarkan dan sebagainya. KUHP kita yang lama itu kriminal. Kan? Tapi itu disebut namanya dekriminalisasi sejak ada sosialisasi KB dulu, gitu loh. Ini KB sebenarnya yang harus disosialisasi itu ada kesehatan reproduksi itu. Adalah kita kan biasa ada konseling pra pernikahan. Kenapa itu kan ada konseling? Berarti kan konseling pra pernikahan ini gagal. Nggak jalan dong seperti itu. Iya. Yang saya mau tanya, kalau misalnya tadi kita ada rencana GR, itu yang GR artinya GR terhadap khusus pasal ini ya, iya. Kesehatannya. Iya. Jadi aja undang-undang kesehatan yang pasal ini juga PP-nya juga. Termasuk PP. PP-nya ini. Jadi kalau kita ini PP-nya dulu kita rontokkan. Kita rencana GR seperti itu. Kalau misalnya dari langkah DPR sendiri untuk membatalkan PP ini gimana? Bisa nggak DPR? Kan nggak bisa. Yang bisa membatalkan PP ini adalah presiden. Karena itu peraturan pemerintah, presiden sendiri.
Kalau DPR itu kalau produknya undang-undang, Ya, maka dia bisa legislative review. Memaksa untuk Ya sebenarnya bisa, dibatalkan. bisanya bisa DPR dengan kewenangan yang ada bisa memanggil presiden Itu menanyakan. maksud saya. Ya tapi kan kita tahu DPR sekarang ini, Iya, iya, iya. ya kan ada jauh ini juga lepas dari kontrol mereka juga seperti. Ini kan harusnya masuk wilayah ini Komisi 9 dan Komisi 10. Iya, iya, iya. Seperti itu. Walaupun PKS ini sudah bersuara ya waktu ketua Komisi 9 yang dari PKS itu. Ya cuman kan suara dia kan kayak musafir di padang pasar, di padang apa? Musafir di padang pasir. Padang pasir. Iya. Apa namanya seperti nggak efektif. Iya. Kalau misalnya maksud saya DPR ngundang presiden minta pertanggungjawab kita penjelasan Iya. tentang isi PP-nya. Setuju Pak Eri, cuman masalahnya apakah DPR kita sekarang ini Ya, bisa. Gitu. bisa melakukan itu kan tanya-tanya. Memang selayaknya, seharusnya DPR mengambil peran-peran konstitusionalnya seperti itu. Harusnya. Tapi kita nggak bisa berharap dengan DPR sekarang ini. Apalagi Dan menjalankan. oleh karena itu daripada kita nunggu-nunggu, kita punya hak konstitusional, kita aja yang gugat kita seperti itu. JR ya. Maksud saya ini kan karena apalagi mau pilkada, partai-partai politik pasti berkepentingan. Ya. Itu yang jadi persoalan. Jadi bagaimana akhirnya menurut saya memang ini bertentangan. Bahkan kalau di Al-Quran aja la taqrabu zina, kan jangan mendekati zina pun nggak boleh didekati. Apalagi ini seolah-olah memfasilitasi. Ini kan terjadi memfasilitasi, jangan-jangan nanti melegalisasi gitu loh. Betul, bisa jadi. Ini bahaya sekali. Legalisasi. Sedangkan kita tidak memberikan ini aja kecenderungan pergaulan bebas, kan hasil survei dan penelitian juga kan. Iya, iya, betul. Banyak sekali bahwa anak-anak SMP dan anak SMA itu ada sebagian sudah tidak perawan lagi gitu loh. Ada penelitian seperti itu Iya, memang iya, menyatakan memang sangat-sangat luar biasa peningkatannya gitu. Iya. Artinya- Pergaulan kita bebas, apalagi kita sama-sama tahu kan sekarang nih orang tua kerja dan sebagainya, rumah kosong dan sebagainya kan. Mereka bisa ML dulu, ML orang sembunyi-sembunyi ini di rumah bisa. Iya, iya. Makanya kita waspada betul, yang punya anak-anak perempuan waspada, waspada. Ya, saya punya anak 2, alhamdulillah masa-masa itu udah dilalui. Dilewatin ya, Udah dilewatin. dilewatin. Kalau saya udah nikah dua-duanya jadi lumayan ya, aman. Tapi kan ada anak laki-laki. Laki-laki ya, ada 3 Ya, laki-laki. jangan punya bahwa yang rusak itu tidak anak perempuan, Pak Heri. Laki-laki juga bisa seperti Bisa itu, jadi. gitu kan? Nah, pertanyaannya itu mungkin antisipasi dari pemerintah supaya jangan banyak tingkat kehamilan di luar nikah gitu ya. Maksudnya yalah supaya Antisipasinya bukan ngasih kondom dong, itu gimana? itu dia. Itu kan nggak masuk, supaya itu antisipasi memberikan pelajaran agama yang kuat. Nah, itu yang paling Di rumah dan di sekolah, bahwa itu tidak boleh dilakukan. Memberikan pelajaran, bukan membagi-bagi kondom gitu loh. Ya. Jadi kan nggak masuk akal gitu. Jadi menurut saya adalah yang harus dibekali adalah anak didik kita. Jadi memang kita nggak bisa berharap Pak Eri, maka kita sendiri yang harus membentengi anak didik kita. Sekolah agama jam pelajarannya ada dikurangi, oleh karena itu tanggung jawab kita orang tua, karena itu amanah dan harus dipertanggungjawabkan nanti itu. Setiap amanah kan diminta pertanggungjawaban. Ya bukan kayak presiden aja lepas dari pertanggungjawaban. Gitu Pak Eri. Oke, terima kasih Pak. Jadi kita akan segera mengajukan judicial review atas PP ini. Oke. Itu nanti kita akan expose ya, harus besar-besaran ini. Nanti setelah kita akan expose. Oke, terima kasih Pak Ketum. Pemirsa sekalian, kita berharap sekali untuk like, karena menarik sekali di diskusi kita. Mudah-mudahan juga subscribe, juga share dan komen. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.